Kita jalan ya udah gak awatan gak usah dia kawin, biarin kita nggak apa-apa, kita nggak ganggu juga kan, kita cuma numpang lewat. Tetap jalan, kita jalan terus. Lama-lama satu cewek dari rombongan aku ini kepleset, otomatis kan kita jalan juga jadi lambat karena nungguin si cewek ini karena kakinya itu sakit. Kayak berat kayak tadi. Berat. Ditempelin orang gitu. Itu yang satunya tadi, yang ketempelan tadi sama rombongan Madan. Karena rombongan Madan ini ada satu cewek yang ikut rombongan Madan kan. Ada satu cewek yang ikut rombongan aku. Ini rombongan aku ini awal itu orang berenam. Satu porter, 5 orang. 5 orang tuh kami. Termasuk aku di dalam. Jadi 2 teman aku ini almarhum Rahman jalan sama porter duluan. Jadi kami jam 4 subuh itu kita ketemu pas papasan nih sama yang cewek ketempelan tadi kan. Jam 4 subuh. Ya jam 4 subuh. Karena turun dari puncak jam 5 kan. Jam 4 subuh pun belum sampai itu ke base Jalan Cemara karena rombongan orang banyak kan. Ibaratnya gini, kalau satu capek kita berhenti semua. Tapi ini beda, kepisah kan. Jadi ada yang duluan, ada yang stop, ada yang duluan, ada yang stop, ada yang duluan, ada yang stop. Kebetulan banget itu rombongan aku itu rombongan terakhir dari semua. Jadi ketemu Madan jam 4 kan. Madan duluan juga. Jam Madan itu sampai ke base camp Cimaka jam berapa? Jam 5 subuh sekitaran gitu. Itu apa? Base camp Cemara. Yang ada tenda ya? Ya, jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Itu kami 12, yang benamnya belum sampai, jauhan aju. 12 orang udah sampai di base camp gitu. Ya, udah mau makin deket sama air terjun Lembah Kahung. Itu suasana makin beda. Semuanya itu dengar lonceng bunyi di kanan. Yang 6 orang tadi. Kami semua itu dengar. Itu kami berempat. Jadi almarhum sama porter guide kami itu duluan. Udah duluan. Sisa berempat sama satu cewek tadi. Jadi kita itu dengar suara lonceng, deket banget suara lonceng itu di kanan. Kreng. Tiba-tiba dari atas ada dengerin bunyi lonceng yang kita dengar kanan kiri tadi. Takut tuh semua tuh. Ada orang tuh takut tuh. Mana satu cewek yang kita bawa tadi kan ada luka dalam. Terkilir tadi kan? Terkilir. Habis denger kan ada bunyi lonceng kan kanan kiri sampai ke atas tuh kan mustahil lah ada bunyi lonceng di atas. Di hutan gitu. Di hutan ada suara lonceng. Itu pas jam berapa tuh? Itu jam 4 subuh bisa setelah papasan sama rombongan Madan kan. Rombongan Madan duluan jauh ninggalin rombongan kami. Guide ini duluan karena kata guide, bukannya guide itu jahat ya, kata guide itu kami duluan nih mau ngambilin logistik buat kalian. Karena kan si cewek ini harus diisikan perutnya lapar karena mana dalam suasana seperti itu. Jadi habis dengar suara itu lanjut ya, habis dengar suara itu stop kan semua, jalan lagi sedikit dari suara itu, jalan ditanjakan, kita istirahat. Kayaknya nih udah nggak bisa dilanjutin karena si cewek tadi udah nggak ada tenaga lagi. Udah kita stop di sana sampai subuh. Ya sampai subuh lah stop. Makin dekat air terjun Lembah Kahung makin ini aku ya, kalau aku bilang itu makin denger. Kalau aku dengar itu suara air terjun Lembah Kahung pada saat itu dekat air terjunnya itu. Ya deket banget air terjun. Kalau itu pagi atau siang kita bisa ngeliat air terjun dari atas sedikit.
Jadi udah duduk kan, teman dua pada tidur, semakin nyaring bunyi air jatuh, semakin kita dengar orang berteriak, orang berteriak menjerit lah, seperti orang menjerit kesakitan. Rombongan Madan ini pasti lihat nih. Iya. Semuanya. Orang Udah itu udah kegabung apa? Belum. Karena Karena kita ngelaluin menyisir air itu kan. Ini jalur di jalur di samping jalur itu ada kayak aliran air lah memanjang. Jadi kita lewat sana, setelah ada tenaga sedikit kita turun, kita lewat sana itu dengar seperti ada orang berbicara, seperti ada kampung lah. Kayak ada orang Ya. pas arah balik. Pas arah balik seperti ada orang berbicara, cuman kita nggak bisa memahami apa yang dia bicarakan. Lain bahasa gitu. Ya, Bahasa daerah. ya seperti bahasa daerah dia lah. Itu rombongan Madan pasti mendengar lah, nggak mungkin lah. Pasti semua tuh pasti dengar. Kayak rame gitu. Rame itu seperti ada orang rame. Ngomong. Kayak ada orang ngobrol. Jam 5 subuh Madan sampai di base camp makanya. Jam 5 subuh. Ini masuk pas. Kami jalan jam sampai base camp Cemara Jam 7 lah. jam pagi. 7 Jam 7 pagi. dari sore jam 5 turun. Jauh mana bedanya? Beda Sampai base camp Cemara 3 jam. jam 7 pagi. Ya beda 2 jam. Saking takutnya bekas malam tadi. Takut nih bekas malam tadi. Ada lonceng. Ada. Sampai-sampai mau kencing aja takut. Dengar suara burung aja takut. Kalau udah pagi ya. Padahal udah pagi. Mau nangis sih di saat malam itu, mau nangis. Tapi mau gimana lagi ya, seram. Harus dilaluin. Harus jalan, mau nggak mau kita harus sampai ke rumah. Sampai di base camp Cemara, santai lah kita, mandi bentar, gosok gigi kan, mandi lah seperti biasa, ngopi. Karena juga belum istirahat malam tadi, kita istirahat sebentar sampai jam 11 siang. Jam 11 siang ya. Jam 11 siang kita packing, kita doa, kita turun. Di pas turun itu ada suara orang manggil nama. Manggil nama saya kan. Aju ya, selamat. Itu 3 kali manggil, itu 3 kali. Itu cuman beberapa dari kita yang dengar. Cuma beberapa Enggak semua dari kita. ya? Enggak semua yang dengar. Setelah nama aku dipanggil lah sampai 3 kali itu, habis itu ada suara orang minta tolong selama 3 kali juga. Ada orang suara teriak ya. Teriak minta tolong. Teriak minta tolong. Itu semua denger juga. Semua itu cuman sebagian yang dengar. Jadi karena aku takut itu teman kan yang ketinggalan nih. Takut itu teman yang ketinggalan, jadi pengen balik. Siapa kan itu, tapi ada teman satu yang ngebolehin, katanya jangan lah. Karena kita ini rombongan yang terakhir, di belakang kita nggak ada lagi, cuma kita doang. Setelah gitu lanjut jalan seperti biasa. Udah kepisah sama Madan. Mana ada tambahan? Kami tambahan 12 orang turun tadi. Yang duluan. Ini yang balik lagi ya. Yang balik lagi yang kami yang Balik duluan. ceritanya Yang 12 orang tadi. Di situ kami jalan. Di situ ada sedikit ganjalan gitu. Kejadian Yang aneh. Di situ yang orang yang paling belakang, kata dia melihat kayak ada orang itu di pohon. Katanya dia satu keluarga di pohon besar gitu. Lalu dia cuman diam aja karena takut gitu. Lalu terus saja kami menjalani, ada orang pulang teriak kiri dan kanan gitu. Ada orang Teriak kayak menjerit juga. jerit juga. Kayak sama gitu. Sama ya. Jerit Terus kesakitan. beberapa orang juga yang dengar gitu. Lalu kami jalan terus sampai ke Cemara itu sekitar jam 5 lah. Lalu di situ udah sampai, kami bersih-bersih dulu di air terjun di bawahnya itu, bersih-bersih sandal yang kotor itu. Lalu saya sama teman saya namanya Edo
naik duluan 2 ke atas pos cemara gitu. Lalu ada orang gitu kayak cuci pakaian gitu. Ada orang cuci pakaian gitu Ya, di hutan. di hutan. Dia manggil saya, kata dia Madan. Lalu saya tengok gitu. Lalu saya tengok nggak ada lagi uangnya. Saya tanya nih sama Itu apa, cewek atau cowok cowok? itu mirip sama partner. Porter. Partner Mirip sama porter itu perawakannya gitu. Iya. Orang badan. Saya tanya ke Edo pas udah di atas gitu. Saya tanya, Edo, ada orang manggil tadi? Kata dia tidak ada. Berarti cuma saya yang lihat. Setelah itu hanya itu aja. Paginya kami packing, pulang turun sekitar jam berapa tuh, 11. Itu pagi ya. Pagi itu jam masih siap-siap aja. di pos 1 Pagi itu parkiran. masih packing, kita masih packing, dan pagi itu kita masih packing. Aku kan diberi porter waktu untuk tidur karena jam pagi itu packing belum turun. Jadi sebagian ada yang pengen turun, ngomong ada yang pengen turun. Jadi aku kan butuh istirahat juga. Soalnya Jadi pagi tidur. datang. Soalnya pagi kan datang. Jadi butuh waktu istirahat. Tertidur lah sampai jam 11 pagi. Makan sebentar, packing, turun. Jadi yang cuman aku nih yang packing. Jadi sisanya kan sudah packing, siap mau turun aja. Cuman nungguin aku tidur sama temen-temen yang malam tadi datangnya sampai pagi di Base Camp Cemara. Jadi nungguin nih turun biasa kan. Tadi lanjut yang aku dipanggil kan. Lanjut yang aku Dipanggil orang. yang dipanggil orang tadi kan. Nih jadi pengen mau balikan, kata temen kan jangan. Itu tadi katanya kan kita ngomong terakhir. Wah jalan seperti biasa, mulus aja ya. Mulus. Soalnya kalaunya kita ke Gunung Kahung itu bukannya, kalau kata saya itu hal mustahil lah kalau kita nggak nemuin malam. Pasti menemukan. Soalnya kami itu udah pakai motor loh. Jauh. Udah pakai motor jauh dari desa, dari base camp pendakian Gunung Kahung. Jauh kan. Ke pos 1 kami udah pakai motor karena masih bisa lalu dengan motor. Sampai juga malam karena memperlambat waktu. Pertama kita di kapal. Belum lagi kita santai di base camp. Istirahat perjalanan. Packing ulang kan. Makanya kita pasti menemui malam. Tapi nggak tahu lah pendaki yang lain entah menemui malam atau enggak. Cuman pada saat itu banyak pendaki yang barengan dengan kami itu menemui malam juga. Jadi turun seperti biasa sampai di base camp ya. Sampai di base camp kita tuh sampai di base camp jam 9 malam. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Lumayan jauh Jalan juga ya. Lumayan jauh. Jalan terus. Soalnya kan Kahung ini sebenarnya kan banyak lah bonusnya banyak bonus landai. Cuman Jauh. Cuman jauh. Di base camp Amazon ke atas ya, dan lumayan. itu lumayan lah tanjakannya menuju puncak tuh parah tuh. Jadi kita turun seperti biasa di base camp, kita cerita. Nah jadi aku kan bahas cerita aku yang dipanggil kan. Di base camp itu. Ya tanya nih sama porter atau guide kan, bang ini aku dipanggil nih, namaku siapa yang manggil, dia katakan seperti itu. Gak tahu bang, nggak ada orangnya. Aduh ya, kata dia kalau pengen kesana nih, nama kan Ajuan, panggilan Ajuan. Jadi anak ini kata dia rombongan depan nih sayang sama aku. Mereka itu selalu bilang tungguin aja bang, mungkin namamu diingat sama orang sana. Jadi suatu saat nanti kamu kesana gak barengan sama aku, kata dia kan seperti itu, gak barengan sama aku, tolong nama kamu carilah nama lapangan, maksudnya kan gelar, cari gelar buat nanti kalau samaran ya. Mending gak usah kesana lah, daripada masih banyak kok gunung-gunung. Buat aku kan masih banyak gunung-gunung yang lain, daripada kenapa
di sana kan. Kalau yang lain mungkin masih bisa lah, tapi kalau aku udah nyali itu kan udah nggak ada lah buat kesana, soalnya kan udah dibilangin buat cari nama gelar itu susah. Kalau seorang itu sudah terbiasa menyebut kita dengan kata A, diubah dengan kata B itu susah. Udah kebiasaan. Udah kebiasaan. Jadi kalau anak-anak nih pengen ngajak ke Gunung Kaung kan, enggak dulu deh. Baik, lebih cari gunung yang lain. Gara-gara ada yang manggil Ya, itu. gara-gara ada yang manggil itu pertama. Kalau kalian mau ke Gunung Kaung juga, sebaiknya jangan bawa cewek lah yang nggak kuat fisiknya. Takutnya kenapa-kenapa juga kan. Musim hujan juga parah lah di sana. Susah buat licin pertama kan. Takutnya itu kan nemuin malam hujan, itu susah, itu sulit tuh. Pacet banyak Ya, juga. pacet ya gangguannya. Cuman pendakian itu nggak semua pendaki itu diganggu. Pasti nggak semua pendaki itu diganggu. Tergantung keberadaan kita kan. Ibaratnya kita di sana itu buat tamu. Mau nggak mau kita harus sopan. Nah, itu setiap mau jalan doa dulu lah sebelum jalan menuju puncak kan. Izin lah. Izin sama orang sana. Jadi ada tambahan sedikit. Pas turun udah sampai ke pos 1 shelter Gembar. Kita kan parkir motor di hutan nih, di dekat pos 1 di hutan lah. Tiba-tiba pas kami mau turun, waduh, tiba-tiba bensin yang awalnya itu full jadi kering. Barang-barang habis. Barang-barang yang ada di bawah jok, Hilang. yang ada di motor hilang semua. Gak mungkin kan itu hantu. Hantu lah yang sedot bensin, gak mungkin. Itu pasti manusia. Cuman pertama kami nggak tahu itu siapa. Kalau nuduh orang desa kan, oh janganlah. Karena kami tanya nih sama orang desa, Pak, ini kami ada kehilangan nih. Kami parkir di tempat nih kayak gini. Si bapaknya ini bilang, kalau orang kampung itu nggak mungkin, karena itu bikin malu kami aja ini. Langsung dong feeling ini ke pendaki lah, karena Lagi yang 5 orang dari yang 5 orang tersesat. Karena kami juga kehilangan logistik setelah mereka turun, kami naik. Tapi kita nggak nuduh juga ya. Siapa tahu kan mereka nyangka aja ya. ban, kan ada ulkisnya kan di dalam ban tuh. Itu ditarik, dirobek sama dia. Disayat pakai pisau. Ulkis itu udah nggak ada ulkis lagi, sisa bannya aja. Dengan berat hati kami sampai ke base camp dengan dorong motor. Udah kena mistis, kehilangan duit, uang nih sisa sedikit. Gak mau kan kita patungan nih buat temen yang bannya udah kayak gitu kan. Mau gak mau kita patungan, soalnya kan jauh juga. Kita bermalam lagi sehari di klotok atau di kapal lah, kalau bahasa kita klotok kan. Malam banget. Soalnya udah malam, mau pulang juga sopir kapal ini nggak ada. Mau nggak mau kita tidur di kapal. Itu aja sih cerita kami di Gunung Kaung. Ya, jadi ada beberapa keanehan gitu dari pas naik. Ada lampu kayak cahaya ya di atas tenda pendaki yang orang lain tadi. Yang 5 orang tadi nggak sampai puncak ya. Nggak sampai puncak katanya. Itu apa nih namanya, mondar mandir gitu ya, bolak-balik. Cahaya itu bolak-balik di atas tendanya mereka. Yang kedua tadi gimana? Pas bolak-balik aja sih. Pas balik dari puncak kan. Balik dari puncak ngeliat yang ketempelan. Ya yang kedua itu mendengar bunyi lonceng aja sih. Bunyi lonceng sama kiri kanan. Kita dengar air terjun, seperti orang yang teriak. Kalau jalan teriak minta tolong. Ya teriak. Enggak sih Kak, enggak teriak minta tolong, cuman kayak menjerit aja gitu. Kesakitan gitu. Kesakitan. Sama Kak, kayak kita ngaluin jalur, cuman di samping jalur kita ini ada aliran sungai. Kita seperti mendengar ada kampung lah di sana. Kayak ada ramai, ngobrol Ya, ramai. seperti ada ramai, ada orang. Tapi dengan bahasanya sendiri. Dengan bahasanya di sini kita nggak paham itu bahasa apa yang dibicarakan. Sama
ya yang ada manggil itu sih yang kalau kataku sih yang manggil itu sih yang parah lah dengan nama kita ya, dengan nama sendiri ya. Ini tadi ada juga manggil Madan kan, ada yang manggil Madan juga, ada orang nyuci di air terjun itu. Sama orang yang di belakang ngelihat orang di pohon sekeluarga gitu. Tapi dia doang. Dia doang. Iya. Sekian dulu cerita dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tungguin cerita selanjutnya. Bye bye.